Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal dari kelas 3 ATKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul prediksi stok pasar saham menggunakan algoritma random forest dan algoritma extra tree regression. Nah, pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Saham adalah satuan nilai atau pembukaan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham diterbitkan oleh perusahaan atau pendirinya yang membutuhkan dana jangka panjang untuk kepentingan dalam bisnis dengan imbalan uang tunai. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin membeli saham, namun banyak faktor yang tidak menentu yang dapat menyebabkan kerugian dalam investasi. Nah, dengan mengetahui harga saham, maka investor dapat memilih untuk menjual atau membeli saham yang baru berdasarkan data tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah stok yang tersedia di pasar. Untuk memprediksi fluktuasi harga saham, maka perlu dilakukan prediksi harga saham di masa mendatang. Namun untuk melakukan suatu prediksi diperlukan metode untuk mendapatkan hasil yang akurat. Prediksi pasar saham merupakan tindakan menganalisis untuk mendiagnosis kelayakan pasar dari saham yang ada di perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Polamuri dan kawan-kawan mengatakan bahwa random forest regressor adalah algoritma regresi terbaik untuk melakukan prediksi setelah membandingkannya dengan algoritma lain. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang adalah bagaimana penggunaan algoritma random forest dan tree regression dapat digunakan untuk memprediksi harga pasar saham. Selanjutnya adalah batasan masalah. Untuk memfokuskan dan memperjelas pembahasan agar mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan sebagai berikut. Yang pertama adalah algoritma yang digunakan adalah random forest dan tree regression. Yang kedua adalah algoritma lain tidak dibahas secara spesifik. Yang ketiga adalah metode yang digunakan adalah perbandingan dengan algoritma lain. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah adalah mengetahui bagaimana cara penggunaan algoritma random forest dan tree regression dalam memprediksi harga pasar saham. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah agar dapat menjadi salah satu patokan oleh para investor saham dalam mempertimbangkan untuk membeli saham atau tidak demi menghindari kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor yang tidak menentu yang selalu ada dalam bisnis saham. Selanjutnya bab 2 atau landasan teori. Yang pertama adalah pasar saham. Pasar saham adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli saham publik. Harga saham bergerak dinamis, naik dan turun tidak menentu. Perubahan harga saham terlihat dalam suatu indeks harga saham.
Indeks harga saham sendiri merupakan indikator atau ukuran yang mengukur perubahan harga dari suatu pasar saham. Selanjutnya adalah investor. Investor adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan investasi saham. Investasi saham sendiri adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha. Selanjutnya adalah algoritma random forest. Algoritma random forest merupakan algoritma yang terdiri dari beberapa pohon keputusan decision tree, dan setiap pohon keputusan akan tumbuh penuh tanpa perlu melakukan proses pemotongan. Semakin banyak pohon maka akan semakin akurat hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah algoritma extra tree regression. Extra tree regression adalah pendekatan yang dikembangkan yang berasal dari model random forest. Berdasarkan teknik top-down konvensional, algoritma extra tree regression membangun kumpulan keputusan yang tidak dipotong atau regression tree. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama, input dataset. Langkah pertama adalah memasukkan dataset. Yang kedua, membagi data, yang dimana data dibagi menjadi 80% untuk data train dan 20% untuk dataset. Yang ketiga adalah model machine learning. Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan algoritma untuk pengujian. Yang keempat adalah output prediksi. Pada tahap ini mendapatkan hasil berupa persentase. Selanjutnya adalah input dataset. Dataset yang digunakan adalah data historis 5 tahun terakhir yang diambil sebagai anggota kumpulan data untuk semua perusahaan yang dapat ditemukan di indeks S&P 500. S&P adalah sebuah indeks yang terdiri dari saham 500 perusahaan terbesar dari berbagai sektor yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat. Indeks sendiri adalah sekumpulan portofolio sekuritas yang mewakili pasar tertentu. Selanjutnya adalah membagi data. Dalam data numerik, pertama-tama melakukan praproses untuk menghilangkan nilai yang hilang atau noise jika ada. Kemudian kumpulan data tersebut dipecah menjadi data train sebesar 80% dan data test sebesar 20%. Selanjutnya adalah model machine learning. Random forest regressor. Random forest cocok dengan sejumlah pohon keputusan atau decision tree pada berbagai subsampel dari data yang diberikan, sehingga dapat mengontrol overfitting dan meningkatkan prediksi ketepatan. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, membuat data training set sebanyak k buah. Yang kedua adalah kemudian membuat pohon keputusan atau decision tree dari data K yang sudah dipilih sebelumnya. Selanjutnya adalah memilih jumlah entry atau kumpulan pohon yang ingin dibuat, lalu ulangi tahap 1 dan tahap 2. Yang keempat adalah dari kasus masalah regresi
Untuk record baru, setiap pohon atau tree di hutan atau forest memprediksi nilai untuk Y output. Selanjutnya adalah extra tree regressor. Extra tree regressor bekerja dengan membuat sejumlah besar pohon keputusan yang tidak dipangkas dari kumpulan data pelatihan. Prediksi dibuat dengan merata-ratakan prediksi decision tree dalam kasus regresi. Extra tree menggunakan keseluruhan sampel original dan memilih poin secara acak. Nah, ini adalah output prediksi dari random forest regressor. Dia terdiri dari expected dan predicted. Lalu ini adalah output dari extra tree regressor yang terdiri dari MAE, MSE, dan RMSE. MAE atau mean absolute error menunjukkan nilai kesalahan rata-rata yang error dari nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Selanjutnya adalah MSE atau mean square error, menunjukkan error. Semakin besar errornya, maka semakin besar nilai MSE yang dihasilkan. Selanjutnya adalah RMSE atau root mean square error, adalah jumlah kesalahan kuadrat atau selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi yang telah ditentukan. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.